Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali di dalam pertemuan kedua kita pada pembahasan terkait dengan bilangan kompleks. Kembali kita review dulu ya pembahasan kita sebelumnya, di mana di sini teman-teman kita sempat bahas terkait bilangan kompleks ini ya. Yang pertama, apa yang kita bahas ya? Teman-teman memiliki dua angka di sini. Misalnya teman-teman memiliki angka 7 dan teman-teman juga memiliki angka 3i. Nah, ketahui di sini kalau misalnya 3i ini adalah bagian asli atau kita sebut dengan bilangan asli, kemudian kita juga memiliki 3i. 3i ini adalah bagian imajinasi atau bilangan imajinasi. Nah, pada tahap ini teman-teman juga harus ketahui kalau misalnya sebenarnya kita bisa melakukan pengoplotan pada sumbu simetri terkait dengan bilangan kompleks ini. Jadi untuk pertemuan di video kedua ini, teman-teman akan sangat berfokus dengan pembahasan yang berhubungan dengan apa namanya sumbu simetri dan kemudian juga bagaimana cara kita mengubah bentuknya dalam bentuk polar. Ya, dalam bentuk polar. Jadi yang kita ketahui dalam bentuk yang teman-teman lihat di sini ini adalah bilangan kompleks dalam bentuk rectangular dalam bahasa Inggrisnya. Jadi nanti teman-teman juga akan belajar bagaimana caranya kita mengubah bentuk ini ke bentuk polar dan juga sebaliknya. Kita akan belajar itu untuk khusus untuk video kedua ini teman-teman akan saya berikan tugas ya. Tugasnya nanti teman-teman tidak akan saya kirimkan ke e-learning, tugasnya ada di sini. Jadi dari video ini teman-teman akan bisa lihat tugasnya yang mana aja, silahkan ditulis, dicatat di lembar jawaban kalian. Dan tugasnya ini akan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang ada di e-learning. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan kembali nantinya. Ya, baik. Sekarang kita lihat untuk sumbu simetrinya. Seperti teman-teman ketahui ya, biasanya kita untuk modul sumbu simetri ini di sebelah sini biasanya kita buat dengan X dan di sebelah sini kita buat dengan min X. Sebenarnya kita juga bisa mengganti ini jadi X dan min X, tapi pada tahap ini lebih enak kalau kita buatnya jadi R dan juga min R. R ini artinya bilangan asli atau bagian dari bilangan asli, sedangkan yang atasnya kita buat dengan min I. Maaf, kita buat dengan I atau bagian imaginary atau bagian dari imajinasi, bilangan imajinasi ya. Jadi kalau misal teman-teman memiliki yang beginian ya, ingat ketahui kalau misalnya yang bagian R-nya itu sebelah kanannya positif dan teman-teman memiliki bilangan asli yang positif, maka di sini kita bisa langsung tarik garis ke sebelah kanan, jumlahnya 7 ya. Dan kemudian kita juga bisa ngeplot yang 3i-nya. Ingat 3i di sini bagiannya positif, maka teman-teman bisa langsung ke atas dan 3i tulis seperti ini dan teman-teman titiknya ada seperti ini. Inilah titik di mana teman-teman untuk kita ngeplot di bagian imaginary-nya. Jadi titik ini akan menjadi referensi kita. Ada kalanya juga kalau misalnya teman-teman saya minta untuk ubah baik itu dari segi apa namanya dari segi sumbu simetri ini menjadi sebuah angka, baik itu ke apa namanya baik itu ke rectangular form seperti yang ada di sini atau ke polar form atau bentuk polar dari bilangan kompleksnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ganti ini menuju menjadi sebuah bentuk bilangan kompleks dalam bentuk polar misalnya, maka teman-teman perlu menghitung R-nya. Perlu menghitung R-nya di sini, kita akan menggunakan banyak rumusnya, misalnya ya, kita bilang misalnya ke bawahnya ini dan ke bawah dan juga ke samping seperti ini, maka bentuknya akan berubah. Yang pertama, ya, kita membutuhkan sudut tetanya. Kita membutuhkan sudut tetanya. Nanti kita bisa hitung sudut tetanya kalau misalnya R-nya diketahui atau nanti di tugas teman-teman bisa mempergunakan sendiri. Misalnya di sini R, ya R-nya kita tidak ketahui, tapi di sini kita bisa menghitung bagian X-nya atau bagian bilangan aslinya itu R dikalikan dengan cos theta. Maka di sini cara menghitung R dan cos theta itu sangat penting untuk dipraktekkan. Dan kemudian bagian atasnya teman-teman akan menghitung R dikalikan dengan sin theta. Ya, berarti kita sudah dapat X-nya dan kita sudah dapat Y-nya atau dalam bahasa bilangan kompleks kita katakan kita membutuhkan bagian aslinya dan juga bagian imajinasinya. Di saat dua-duanya sudah kita dapatkan, maka memungkinkan kita untuk mengubah bentuknya dari rektangular menjadi polar ataupun sebaliknya dari polar menjadi rektangular ya. Nah, sekarang polar. Rumusnya ya, Z sama dengan R dikalikan cos theta ditambah dengan IR dikalikan sin theta. Perketahui di sini ya, kita punya IR sebenarnya pada tahap ini yang sebelah kanan ini sama dengan bagian imajinasi. Ya, jadi R dikali sin theta ini kita berbicara tentang imajinasi yang disingkat dengan I. Pada dasarnya seperti ini.
Jadi ini tidak terlalu berat sebenarnya, hanya saja teman-teman membutuhkan beberapa latihan, ya. Dan di sini juga teman-teman rumus untuk menghitung R-nya itu dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan bentuknya yang seperti ini, kita bilang, maka teman-teman bisa langsung hitung. R di sini akan jadi sama dengan akar dari, ya, kita punya X kuadratnya itu adalah 7, berarti 7 kuadrat ditambah dengan 3 kuadratnya akan menjadi sama dengan akar 49 ditambah dengan 9, ya. Ini akan jadi akar 57. Maaf, akar 58 kita dapatkan. Nanti bisa menggunakan kalkulator. Nah, sekarang dengan menggunakan contoh yang sama, kita coba ubah dalam bentuk polar. Maka di sini yang pertama ya, kita lihat ke bagian ini dulu, kita lihat ini. Kita hitung R-nya dulu. Teman-teman akan mendapatkan R-nya itu sebesar 7,6. 7,6 ini kita genapkan sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan kalkulator di sini, teman-teman akan melihat ada koma yang lumayan panjang, makanya saya singkat menjadi 7,6. Ya. Kemudian di sini cara menghitung tetanya. Cara menghitung tetanya. Seperti yang di sini ya, teta ini kan tidak diketahui nih. Jadi cara menghitung tetanya itu kita menggunakan tan, rumus ya, rumus trigonometri, tan theta sama dengan R dikalikan dengan R sin theta dibagi dengan R cos theta, seperti yang ada di sini. Teman-teman juga ketahui ya, kita pakai R di sini. Jadi R-nya itu bisa kita coret sebenarnya. Kalau kalian mau coret R-nya tidak ada masalah. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan sin theta per cos theta. Ya. Jadi untuk menghitung R itu, untuk menghitung theta pada dasarnya kita akan mengacu pada inverse dari tan. Jadi teman-teman akan menghitung tan, inverse tan, sin theta per cos theta. Sebuah rumus yang teman-teman juga pernah lihat sebelumnya. Maka di sini teman-teman juga sama sebenarnya. Cuma akan mendapatkan, tergantung ya, ada kalanya kita diberikan bentuk yang beginian, ada kalanya teman-teman diberikan tetanya misalnya, jadi bisa hitung sendiri. Ya, jadi kalau kita menggunakan yang ada di sini, ujungnya kita akan menghitungnya seperti ini. Ya, jadi di sini kita akan mendapatkan, karena kita mendapatkan angka 7 dan 3 di sini, maka tan min I atau inverse tan 3 per 7. Maka teman-teman akan mendapatkan tetanya sebesar 23,2 derajat. Ya, dan di sini, kalau teman-teman mau mengubah bentuknya menjadi dalam bentuk polar untuk penulisannya, maka teman-teman, di sini kembali ya, saya berikan rumusnya di sebelah kanan ya. Ini mau dipraktekkan boleh, atau mau kalau memang sudah langsung dapat tetanya bisa langsung dimasukkan. Maka di sini R-nya sudah kita dapatkan, R-nya adalah 7,6, sebelumnya kita sudah hitung. Maka di sini Z sama dengan R cos theta tambah IR sin theta. Maka di sini teman-teman kalikan 7,6, 7,6 ini berasal dari R yang kita hitung sebelumnya, seperti ini ya. R yang kita hitung sebelumnya, R sama dengan 7,6, rumusnya ada di atas di sini. Dan di sini teman-teman langsung kalikan. Perhatikan di sini ada R di sebelah kiri dan ada R di sebelah kanan. R-nya saya bawa keluar, sehingga saya buka kurungnya, teman-teman akan langsung mendapatkan cos 23,2 itu berasal dari sini. Ya, kemudian ditambah I sin 23,2. Langsung kita masukkan seperti ini. Dan teman-teman akan mendapatkan angka yang begini, ya 7 tambah 3I. Jadi perubahan bentuk dari polar menjadi ini, polar menjadi rektangular, dan juga rektangular menjadi polar. Ini teman-teman bisa lihat nanti berapa sih cos 23,2 ini, dan juga sin 23,2 ini berapa. Teman-teman bisa mempergunakan kalkulator, dan jika dikalikan dengan 7,6, ya pastinya dapat tidak genap ya, 6,9 sekian, sekian, sekian. Kalau bisa digenapkan akan mendapatkan 7. Begitu juga untuk bagian sin-nya. Jadi kalian bisa mempergunakan kalkulator untuk mengecekkan yang ini. Ya. Sekarang kita langsung lari ke bagian tugas. Ya. Jadi ini tugas sekaligus dengan latihan teman-teman. Jadi di sini yang diminta adalah plot setiap bilangan kompleks di bawah ini. Nah, sekarang saya hanya akan mengerjakan yang bagian A-nya. Sisanya teman-teman akan mengerjakan yang bagian B sampai dengan F. Sekarang kita lihat di sini, kita memiliki Z sama dengan 3, 4 tambah 3I. 4 tambah 3I. Kembali teman-teman, gambar dulu ya sumbu simetrinya. Di sini adalah R, kalau teman-teman buat R ya, atau bilangan real. Atasnya adalah I atau imajinasi. Kita buat tanda panah ya ke arah kanan misalnya, karena ini 4 ya. 4 seperti ini, dan kemudian karena ini positif, I-nya positif ada di atas, I di bagian bawah adalah negatif ya. R bagian kiri negatif, sama seperti ini, maka teman-teman angkat seperti ke atas.
Dan kita akan punya 3i di sini, ini adalah titik yang kita inginkan. Jadi teman-teman nanti buat Z sama dengan 4 tambah 3i. Bisa buat seperti ini. Jadi saya rasa teman-teman bisa buat semua yang ada di sini ya, semua dan semua ini bisa dibuat dalam satu buah sumbu simetri. Tapi ingat, di saat membuat ini dalam satu buah sumbu simetri, saya harapkan semuanya terlihat dengan jelas. Ya, jadi teman-teman bisa buat jangan sampai ada yang bagian yang tidak terlihat misalnya. Oke? Itu adalah tugas yang pertama kita akan kerjakan untuk nomor B dan juga untuk F. Sekarang kita lanjutkan untuk bagian nomor kedua. Kembali di tugas kalian, saya hanya akan mengerjakan yang bagian A saja. Teman-teman akan melanjutkan pengerjaan ini sampai bagian F. Nah, kembali kita ketahui ya, pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung nilai R-nya. Kita dapatkan sebelumnya R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X ini adalah bilangan asli, sedangkan Y itu adalah bilangan imajinasi. Kita ketahui di sini jika 4 itu adalah bilangan asli dan 3i atau yang ada i-nya adalah bilangan imajinasi. Ini akan jadi sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Sehingga kita akan mendapatkan akar dari 16 ditambah dengan 9 sama dengan akar 25. Dan yang sama dengan 5 adalah jawaban yang kita inginkan untuk R-nya. Nah, nanti kalau misalnya di soal nomor 3, teman-teman akan saya tanyakan untuk mengubah bilangan kompleks dalam bentuk polar di bawah ini. Nah, jadi di sini ini bentuk rectangular, dan saya minta teman-teman untuk menggambarkannya dalam bentuk polar dan juga plot dalam bentuk grafik. Nah, grafik yang saya inginkan di sini adalah grafik dalam bentuk polar. Jadi teman-teman nanti harus ada R-nya. Ingat ya, kalau misal polar itu dia selalu Z sama dengan R dikalikan dengan cos theta ditambah I dikalikan dengan sin theta. Jadi teman-teman harus mendapatkan R-nya dulu dan kemudian baru bisa ngeplot seperti ini. Jadi nanti tentukan tetanya berapa. Itu harus dihitung ya. Jadi di sini teman-teman juga harus ketahui, kita akan bermain dalam bentuk degree itu misal 30 derajat misalnya. Dan teman-teman juga harus mengubah bentuk ini dalam bentuk radians. Jadi misalnya pi, 2pi, 2/3pi misalnya. Jadi teman-teman harus bekerja dalam bentuk yang seperti ini. Kenapa harus kita lakukan begini? Agar teman-teman tahu arahnya di mana. Apakah kita sedang bermain di ini, apakah kita bermain di sumbu simetri bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, atau bagian keempat. Ya, jadi ini juga penting untuk teman-teman ketahui dan penting agar teman-teman bisa menentukan arah dari polarnya. Selanjutnya kita punya nomor 4, sama di sini. Jadi kita punya bilangan kompleks dalam bentuk polar dan ini diubah dalam bentuk rectangular. Dalam bentuk rectangular ya. Jadi teman-teman ketahui kalau sebelumnya kita memiliki R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ketahui juga jika misalnya Z itu selalu bentuknya I dikalikan cos theta ditambah dengan, ini R dikalikan dengan cos theta ditambah R dikalikan dengan RI sin theta misalnya. Teman-teman memiliki, ini adalah R-nya, maka di sini silahkan ketahui cos 90 derajat itu berapa dan sin 90 derajat itu berapa, dan teman-teman akan mendapatkan I dalam bentuk rectangular. Ya, teman-teman akan bentuk dalam bentuk rectangular. Untuk soalnya cukup bagus, cukup sederhana sebenarnya karena teman-teman sudah memiliki nilai R-nya, tidak perlu dihitung lagi. Nah, dan di sini nomor 3 adalah tantangannya. Jadi di sini teman-teman juga harus bisa menggambarkan grafiknya dalam bentuk derajat dan juga dalam bentuk radians. Ini kita punya pi di sini 4 pi/3 untuk cosnya dan juga sinnya juga sama 4 pi/3. Silahkan dihitung dan dikerjakan. Ya. Kemudian ini nomor 5, saya minta teman-teman untuk bisa maksudnya menuliskan bilangan kompleks dalam bentuk rectangular dan juga dalam bentuk polar dari grafik yang ada di bawah ini. Jadi di sini penting untuk teman-teman bisa menghitung kira-kira mana bagian yang positif dan mana yang bagian negatif ya. Jadi ini akan saya buat dalam bentuk tugas 2, silahkan dicek di e-learning deadline pengumpulannya. Jadi teman-teman akan mengumpulkannya dalam 2 versi. Yang pertama mengumpulkan dalam bentuk PDF itu di e-learning, dan juga yang kedua teman-teman akan mengumpulkannya dalam bentuk fisik kepada saya di ruang kelas minggu depan di hari Senin jam 8. Saya tunggu. Dan itu digabungkan dengan tugas pertama yang sebelumnya tidak sempat kita kumpulkan karena saya kurang sehat. Ya, baik, sekian dari saya. Nanti minggu depan insya Allah kita akan lebih bahas lebih detail lagi sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.